Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala Ramadan syahrul barakah, syahrul maghfirah wa syahru idku minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bapak, juga sahabat semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari menjelang buka ini, kita bisa kembali mengikuti acara kajian online atau tausiah online. Semoga sarana ini bisa semakin mendekatkan, menguatkan nilai-nilai ukhuwah kita, nilai-nilai kebersamaan kita tentu, dan sudah barang tentu mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk saling mengingatkan sesama muslim yang sering kita kenal tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan wa tawasau bil marhamah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, juga sahabat semua yang saya hormati. Kehadiran Ramadan bagi kita tentu ini adalah merupakan kebahagiaan tersendiri, terutama bagi kaum muslimin wal muslimat. Karena bagaimanapun Ramadan yang sedang kita jalani, di mana hari ini kita sudah memasuki di hari yang ke-14, Ramadan ini tentu akan membawa dampak nilai-nilai yang seyogyanya nilai-nilai dampak daripada pelaksanaan Ramadan yang kita jalani mampu memberikan warna, mampu memberikan perubahan, mampu memberikan tagir-tagir di dalam kehidupan kita. Karena apalah artinya Ramadan yang demikian istimewa, yang demikian penuh dengan keutamaan-keutamaan di dalamnya, namun kemudian keistimewaan daripada Ramadan itu tidak memberikan warna apapun di dalam kehidupan kita. Apakah pada hari ini yang sedang kita jalani ataupun setelah selesai Ramadan berakhir di dalam diri kita semuanya. Ibu, bapak, dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati tentang kondisi hari ini, tentang kerusakan-kerusakan yang ada di alam ataupun mungkin di negara yang kita cintai ini, tentu semua itu ada asbab, ada penyebab. Kenapa banyak kejadian-kejadian, banyak perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh sebagian masyarakat kita yang tidak mencerminkan, yang tidak sesuai dengan harapan-harapan atau katakanlah pribadi-pribadi muslim itu sendiri. Maka tentu jawabannya adalah
karena terjadi lagi-lagi kerusakan itu diakibatkan dari akhlak atau karakter yang belum tertanam secara baik di dalam diri masyarakat kita. Oleh karenanya, pantas kalau Rasulullah SAW di dalam hadisnya bahwa beliau diutus ke dunia ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya eksistensi suatu bangsa adalah pada akhlaknya. Jika akhlak sudah hilang, maka hakikatnya telah hilang eksistensi atau keberadaan dari bangsa tersebut. Ibu bapak semuanya dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan materi tausiah, yaitu tentang penanaman nilai-nilai Ramadan untuk melahirkan kepemimpinan ataupun penokohan yang handal dan yang kuat. Ini tema yang menurut saya sangat menarik, bagaimana korelasi dari nilai-nilai Ramadan yang bisa berdampak kepada penguatan masing-masing diri kita, tentu secara khususnya lagi bagi siapapun yang dia katakanlah menjadi pejabat publik, menjadi pemimpin. Bagaimana agar nilai-nilai Ramadan ini bisa menghadirkan kekuatan yang handal, yang kokoh di dalam diri masing-masing kita. Ibu bapak semuanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan bahwa akhlak itu menjadi hal yang urgen, yang sangat penting, bahkan menjadi pilar tegaknya suatu bangsa. Hanya persoalannya bagaimana membentuk akhlak ini sehingga memang selaras dengan karakter bangsa itu sendiri. Nah, itu semua yang ada di dalam Ramadan, nilai-nilai Ramadan. Jadi pembentukan akhlak ini sudah barang tentu. Dengan hadirnya Ramadan, maka Ramadan ini menjadi nilai-nilai pembentukan akhlak. Sebaiknya seperti itu. Siapapun, walaupun kewajiban Ramadan ini ditujukan kepada kaum muslimin wal muslimat, namun kalau kita kembali telaah bahwa kehadiran Ramadan ini yang lebih penting, yang lebih utama adalah bagaimana membentuk pribadi-pribadi kita, dan juga tentu bagaimana mampu membentuk mereka yang seyogyanya menjadi figur, menjadi tauladan di dalam aktivitas-aktivitas di mana mereka berada. Nah, Ramadan sebagai wahana
pendidikan karakter. Dan Ramadan bagaimanapun mengajarkan kepada kita, paling tidak mengajarkan kepada ada tiga mengajarkan Ramadan ini kepada kita, tiga hal yang ini menjadi bagian dari pendidikan atau tarbiyah Ramadan. Bisa yang pertama yaitu dari Ramadan mengajarkan, ya, pertama ada input, lalu yang kedua ada proses dan hasil, lalu yang ketiga ada output. Ini ketiga hal yang dihadirkan di dalam Ramadan, sehingga benar-benar Ramadan ini adalah suatu pendidikan yang bisa, ya, melahirkan proses-proses yang tadi. Maksudnya yang pertama tadi input yang dimaksud di sini adalah tidak semua orang bisa menjalani proses pendidikan Ramadan. Ada kriteria khusus, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal tentunya. Ketika berbicara Ramadan, pasti yang senantiasa disampaikan oleh para mubalik, para penceramah, pasti ayat tentang perintah daripada Ramadan itu sendiri, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini, ya, sebenarnya kalau kita kalau kita garis bawahi, maka di sini ada input, ya, atau ada hal mendasar di dalam diri kita yang sudah tertanam di dalam diri kita, bahwa keimanan itu menjadi input penting di dalam diri kita. Makanya perintah daripada Ramadan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 bahwa tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buah, ya, pada setiap musim dengan seizin Tuhan. Nah, artinya di sini ada kalimat baik. Kalimat baik di sini adalah tauhid, ya. Tauhid. Kalimat la ilaha illallah ini adalah, ya, kalimat tauhid. Dan ini menjadi penting, ya, bagi siapapun. Bagi seorang apapun dia berada, menjadi apapun dia di dalam sebuah, apakah itu kepemimpinan ataupun mungkin dia menjadi tokoh ataupun apa begitu, ya. Maka keimanan ini memang menjadi pondasi yang sangat penting, urgen dalam rangka untuk menjaga, dalam rangka untuk menguatkan, dalam rangka untuk, ya, melahirkan tadi, ya, kemuliaan akhlak, karakter baik itu diawali dari keimanan yang sebaik-baik keimanan.
Rasulullah bersabda dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Lihat di sini ada lafaz yang bergandengan. Akmalul mu'minina, orang mukmin yang paling sempurna imannya, mereka adalah yang paling baik akhlak. Artinya korelasi keterkaitan antara iman dengan akhlak ini benar-benar sangat erat sekali. Tidak mungkin seseorang memiliki akhlak mulia, karakter yang baik, kalau tidak didasari dari keimanan yang baik, keimanan yang kuat. Nah, bulan Ramadan ini tentu ya banyak ya sarana-sarana untuk meningkatkan keimanan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah menyediakan ya berbagai aktivitas ibadah di Ramadan ini dengan begitu banyak. Namun sekali lagi, belum tentu semua yang Allah hantarkan ke Ramadan ini mampu dan bisa ya mengambil semua keutamaan itu. Hanya atau kecuali orang-orang yang memiliki energi keimanan yang baik, yang bagus, yang kuat. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semuanya. Berikutnya ada yang kedua, setelah yang pertama ada input, yaitu keimanan itu sendiri. Yang kedua adalah ada proses, ada nilai proses di dalam Ramadan yang kita lakukan. Nah, proses di sini tentu adalah ibadah itu sendiri. Ibadah di dalam Islam sebagai selain dari sebuah kewajiban, tentu ya, agar kewajiban, agar ibadah yang kita lakukan itu benar dan baik dan menghasilkan perilaku yang positif, jadi ibadah yang kita lakukan apabila dikerjakan dengan benar dan baik, maka akan melahirkan perilaku yang positif. Dan ya di Ramadan ini tentu ya Allah tidak sia-siakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau dikerjakan dengan benar dan baik, maka insya Allah itu akan melahirkan perilaku yang baik. Dan hampir ya semua kalangan, semua barangkali segmen ketika dihadirkan Ramadan ini pasti ya, itu termotivasi bagaimana agar bisa meningkatkan, bisa berlomba-lomba. Dan nampaknya generasi-generasi kita ataupun ya dalam lingkup apapun perlu ya dimotivasi dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, sehingga ibadah-ibadah ini benar-benar ya bisa ya menghasilkan nilai karakter ya, kebaikan, kemuliaan, akhlakul karimah. Dan kalau tidak ada daya dorong atau motivasi, terutama generasi-generasi kita untuk mencintai akan halnya ibadah-ibadah sebagaimana Ramadan ini menghadirkan suasana ibadah yang luar biasa ya. Hampir semua orang ya ingin ikut serta berlomba ya, dengan ibadah-ibadah yang ada dalam Ramadan ini. Maka ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses ibadah yang dilakukan di Ramadan ini, sebuah proses dalam rangka untuk
melahirkan perilaku positif atau akhlak itu sendiri. Berikutnya proses adalah ada ilmu di dalam Ramadan yang dimaksud tentu adalah bagaimana di Ramadan ini ilmu Al-Quran ini menjadi hal yang khusus yang harus diperhatikan. Bukankah dalam Al-Quran diawali surat yang pertama itu adalah tentang membaca, Iqra. Ini menjadi persoalan yang khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa basyirul mu'minin alladzi ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabir. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Ibu bapak semuanya, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses yang kedua di dalam Ramadan yang menghadirkan nilai-nilai akhlak ini, maka berangkat dari ilmu yang mana? Ilmu Al-Quran. Bahkan keistimewaan Al-Quran tidak hanya ketika sudah dipahami di Ramadan itu membaca saja, bertilawah saja itu sudah menjadi nilai-nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Proses yang ketiga ialah menciptakan dan memilih lingkungan baik. Dan terasa di Ramadan ini serasa kita agak kesulitan mana lingkungan mungkin yang tidak baik. Serasa hampir di setiap titik tempat daerah itu terasa lingkungan yang baik. Apakah itu dari penampilan masyarakat yang identik dengan busana muslim, apakah itu dengan masjid yang senantiasa ramai, lalu kemudian juga aktivitas-aktivitasnya. Nah, ini adalah lingkungan yang bisa menciptakan pada akhirnya perubahan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya sebagai Ramadan yang melahirkan nilai-nilai pendidikan setelah hanya ada input, yaitu penanaman keimanan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada proses dan hasil, ada ibadah di sana, ada ilmu di sana, kemudian lingkungan yang kondusif, dan pada akhirnya di dalam Ramadan yang sedang kita laksanakan ini ada output atau hasil, atau katakanlah hasil dari yang dilakukan oleh kita ketika inputnya bagus, dijaga, dipelihara diri ayah, prosesnya pun dijalankan dengan baik, maka tentu akan menghasilkan output, yaitu kembali yang hal mendasar, hal yang esensi dalam kehidupan kita, yang mampu untuk menjaga stabilitas,
menjaga katakan hal-hal yang tidak diharapkan, apakah di keluarga, apakah di lingkungan masyarakat, negara sekalipun, yaitu akan menghasilkan akhlak ya, dari input proses yang dilakukan, maka hasilnya itu tadi ya, berupa akhlak atau karakter yang tentu digambarkan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa ini adalah merupakan hasil dari input dan proses yang sudah dilakukan. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi nilai-nilai Ramadan yang begitu ya, besar, yang begitu penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam kehadiran kita dimanapun, siapapun yang jadi apapun, terutama kita yang sering berinteraksi dengan masyarakat, ya, berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, maka sebaiknya nilai-nilai Ramadan ini benar-benar mampu menghadirkan, menciptakan karakter-karakter yang baik, tidak hanya tentu di saat Ramadan saja, tapi setelahnya Ramadan ini berakhir, selesai, maka sebaiknya kita mampu untuk menularkan nilai-nilai baik ini, melanjutkan nilai-nilai baik ini dari buah Ramadan, dari hasil Ramadan yang kita lakukan. Maka insya Allah ketika ya nilai-nilai Ramadan ini dibawa baik secara personal pada diri kita, secara personal pun kepada siapapun ya, yang menjadi apapun ya, apakah itu pada pemimpin, apakah itu pada seorang public figure siapapun ya, maka senantiasalah menjadikan nilai-nilai Ramadan ini menjadi penjaga kita, tidak hanya sekarang di Ramadan saja, tapi ketika kita selesai dari Ramadan ini pun selalu menjaga, meriayah sebaik-baiknya nilai-nilai daripada pendidikan Ramadan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita miliki insya Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita jalankan di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dan mampu melahirkan sekali lagi ya, nilai-nilai baik yang bisa kemudian dibawa kepada bulan-bulan berikutnya pasca atau setelahnya selesai Ramadan yang sedang kita jalani ini. Ibu bapak dan rekan-rekan yang saya hormati, barangkali itu saja yang bisa disampaikan oleh saya di tausiah online ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya, umumnya kepada ibu bapak dan rekan-rekan yang mendengarkan melalui media online di DPD ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hada wa huwa musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.